إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah berkata, ketika kami tengah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang datang waktu zuhur, tiba-tiba terlihat ada yang datang sekelompok dari kalangan bangsa Umar. Sesampainya mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa tubuh mereka hanya ditutupi oleh kain sarung yang diikatkan di lehernya, sementara pedang mereka senantiasa bergantung di pundak-pundak mereka, menunjukkan apapun kondisi dan keadaan yang mereka siap ketika diperintah oleh Rasulullah SAW untuk berperang. Namun saat itu Rasulullah SAW merasa iba melihat mereka, karena mereka bangsa muda dalam keadaan sangat memprihatinkan. Wajah Rasulullah SAW pun berubah dan terlihat muram. Kemudian beliau masuk ke rumah beliau dan tidak lama kemudian keluar lagi. Setelah itu beliau memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu kemudian dilanjutkan dengan iqamah. Setelah itu Rasulullah SAW melaksanakan salat zuhur berjamaah bersama para sahabatnya, maka Rasulullah berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu Allaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya setiap jiwa di antara kalian melihat apa yang telah dipersiapkannya untuk menjemput datangnya hari esok, yaitu hari kiamat. Tasaddaqa rajulun bidinarihi, maka dengan demikian
hendaknya ada seseorang yang bersedekah dengan dinarnya. Tasaddaqa bi dirhamihi, hendaknya ada seseorang yang bersedekah dengan dirhamnya. Tasaddaqa bi thawbihi, hendaknya ada seseorang yang bersedekah dengan pakaiannya. Tasaddaqa bi sa'itamrihi, hendaknya ada seseorang yang bersedekah dengan satu sak kurmanya. Tasaddaqa bi sa'in burrihi, dan hendaknya ada seseorang yang bersedekah dengan satu sok dari gandumnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, hatta walau bisyakkin tamrah, hendaknya ada yang bersedekah walaupun hanya dengan sebiji kurma saja. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dari bangsa Ansar. Ia membawa setumpukan hartanya ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu diikuti dengan yang lainnya, kemudian diikuti dengan yang lainnya, sampai ada yang membawa setumpukan peraknya ke hadapan Rasulullah SAW. Hingga banyaklah terkumpul di sisi Rasulullah SAW harta dan pakaian. Sampai Jabir bin Abdullah mengatakan, aku telah melihat kaum lain, ada dua kaum tumpukan yang besar yang berisikan pakaian-pakaian dan harta benda. Seketika itu, wajah Rasulullah SAW menjadi berseri-seri seperti kilauan emas. Beliau merasa bangga melihat percepatan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh para sahabat dalam rangka bersedekah, memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya yang sangat memerlukan itu. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tingkat solidaritas mereka para sahabat Rasulullah SAW. Memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tingkat sosial mereka para sahabat Rasulullah SAW antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Kisah ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana sosok seorang pemimpin Rasulullah SAW yang beliau selalu memperhatikan keadaan para sahabat-sahabatnya. Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah, Muhammad seorang utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang senantiasa bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, wa ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang antar sesama mereka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah melihat kegembiraan yang luar biasa pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'ilahu ba'dahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang mempelopori di dalam Islam untuk melakukan sunnah yang baik, niscaya ia akan mendapatkan pahalanya, dan juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti amalan tersebut sampai hari kiamat. Wala yanqusu min ujurihi syai'an, dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun pahala-pahala yang mereka dapatkan. Ya, anak-anak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa yang termasuk ke dalam sunnah hasanah ada dua jenisnya. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah yang telah mati. Menghidupkan sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh manusia, maka siapa yang menghidupkannya berarti dia telah sanna sunnatan hasanatan, mempelopori untuk melakukan sunnah yang baik di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah bersegera untuk melakukan sunnah tersebut.
Seperti apa yang tergambar dalam kisah tadi, di mana ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, setelah Rasulullah SAW berkhutbah, ia segera membawa hartanya ke hadapan Rasulullah SAW hingga diikuti oleh yang lainnya. Maka kata Rasulullah, siapa yang mempelopori untuk melakukan sunnah yang baik di dalam Islam, ia akan mendapatkan pahalanya dan juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dalam keadaan tidak akan pernah dikurangi pahalanya sedikit pun. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah wa la yanqus min ujurihi syai'an." Siapa yang mempelopori untuk melakukan sunnah yang jelek di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosanya dan juga akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, dalam keadaan tidak akan pernah dikurangi dosanya sedikit pun. Artinya, bahwa kalau kita tidak mengetahui apakah sesuatu itu termasuk ibadah atau bukan, maka jangan coba-coba untuk mempelopori mengamalkannya. Sebab dikhawatirkan sesuatu itu ternyata bukan termasuk ke dalam bagian agama, sehingga kita akan terkena dengan hadis man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Siapa yang mempelopori untuk mengamalkan sunnah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosanya. Sedangkan sunnah yang jelek yang dimaksud kata para ulama adalah al-bid'ah. Sebab kebid'ahan itu semuanya jelek, walaupun orang-orang yang mengamalkannya menganggap hal itu adalah sebagai satu kebaikan. Sebab Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimus shalah.